sahabat inovasi, jumpa bersama saya Dery Carisanti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Baik sahabat inovasi, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan berhasil melakukan terobosan inovatif melalui program Obor Pangan Lestari atau OPAL. Nah, apa itu OPAL? Baik, saat ini telah hadir bersama kita ASN Inovatif, Ibu Insinyur Asmaniar MSI dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan. Selamat datang Ibu. Ya Mbak. Iya, apa kabarnya Bu? Baik Bu. Baik, sehat Mbak. ya? Sehat. Alhamdulillah Bu ya. Alhamdulillah. Iya, baik, berjumpa lagi kita di sini Bu Iya, di podcast Mbak. One Day One Innovation. Saat ini inovasinya judulnya OPAL Bu ya. Ya. Iya, bisa dijelaskan Bu apa sih yang melatar belakangi munculnya ide inovasi ini? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik Mbak, untuk masalah OPAL yaitu singkatan dari Obor Pangan Lestari. Yang melatar belakangi kegiatan OPAL ini adalah karena di dalam Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 di situ disebutkan bahwa pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk penganekaragaman pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Dan juga dilatar belakangi dengan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2015 bahwa di situ disebutkan untuk penganekaragaman pangan tersebut untuk memanfaatkan lahan pekarangan. Adapun tujuan OPAL itu sendiri merupakan upaya promosi untuk penganekaragaman pangan dan yang kedua sebagai sarana untuk memanfaatkan lahan pekarangan. Ya baik Ibu, itu yang melatar belakangi mengapa adanya inovasi OPAL ini Bu ya. Baik Ibu, bagaimana sih prosesnya bisa dijelaskan? Proses kegiatan OPAL ini khususnya kita di Dinas Pertanian itu karena ada bantuan pemerintah melalui APBN di tahun 2019 yaitu kegiatan OPAL di 2 kabupaten dan 1 provinsi yaitu di provinsi yaitu Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi dan di Dinas Pertanian Kabupaten Oki dan Dinas Pertanian Kabupaten Muara Enim, di mana di sini tujuannya untuk melakukan percontohan di daerah perkantoran. OPAL ini biasanya dimanfaatkan di lahan pekarangan rumah penduduk itu ya Mbak. Ini di perkantoran. Jadi sehingga kalau ada yang ke kantor, misalnya tamu atau petani ke kantor bisa melihat percontohan cara Obor Pangan Lestari itu, bagaimana cara melaksanakan kegiatan Obor Pangan Lestari. Nah, itu sosialisasinya berarti di seluruh OPD ya Bu ya? Waktu itu kita sebenarnya kegiatan OPAL ini ada di Badan Ketahanan Pangan juga Mbak, cuman karena Kementerian Pertanian itu melalui Dinas Pertanian juga harus memberikan melaksanakan juga OPAL ini, tidak hanya di BKP. Nah, jadi Dinas Pertanian khususnya di kantor-kantor. Kalau di BKP mungkin di perumahan masyarakat, kelompok tani, wanita tani itu. Kalau yang di kita dari Kementerian Pertanian yang di Dinas Pertanian yaitu ditanam di halaman kantor memanfaatkan lahan pekarangan yang ada di kantor. Saat ini berarti Dinas Pertanian lahan pekarangannya udah penuh ya dengan dengan inovasi ini ya. Nah kebenaran kita dapat yang di provinsi kita kerjakan di provinsi itu ya Mbak ya. Untuk OPAL ini itu kita menggunakan di OPAL ini bisa menggunakan ada bantuan bibitnya, ada polybag dan rak di situ Mbak ya, rak atau pot di situ. Yang kita laksanakan di provinsi yaitu kita bikin secara vertikultur karena lahan pekarangan tidak terlalu luas, adalah kira-kira sekitar 3 kali 5 meter di halaman, ada yang tersisa halaman, itu kita manfaatkan untuk pembuatan OPAL tadi Mbak, yaitu kita bikin secara vertikultur atau secara bertingkat. Karena kalau secara vertikultur atau vertikal atau bertingkat itu bisa memanfaatkan secara maksimal lahan. Kalau kan kita tidak punya lahan pekarangan dalam bentuk tanah ya Mbak ya. Jadi kita manfaatkan yang ada
keramik atau apa, kita bikin rak-rak, kita buat ke atas. Jadi Mbak, kita buat Vertikal pakai ya. paralon, kita bikin pakai rak-rak. Nah, di situ kita secara vertikultur dan menggunakan pot-pot. Menggunakan pot dengan media tanam, kita menggunakan tanah. Nah, pada prinsipnya pada akhirnya nanti bisa diaplikasikan oleh masyarakat penggunaan opal ini, apalagi di masyarakat perkotaan kan ya Mbak, selain di pedesaan memanfaatkan lahan pekarangan, tapi juga untuk bisa memenuhi gizi untuk sehari-hari misalnya. Nah, setelah itu kita tanamin tanaman sayur-sayuran Mbak. Di situ ada sawi, selada, kangkung, bayam, tanaman-tanaman hortikultura yang berumur pendek yang 3 minggu. Nah, selain itu juga kita tanam cabai, tomat, jadi untuk kebutuhan yang sehari-hari di lahan pekarangan. Adapun penggunaan vertikultur ini lebih efisien karena untuk lahan yang kecil ya Mbak ya, ke atas. Sudah itu pemeliharaannya lebih mudah ya. karena kan tidak di tanah ini. Sudah itu pemupukan dan penggunaan pestisidanya lebih sedikit. Karena itu kan bisa kita jaga-jaga jaraknya itu ya Mbak ya, disusun, ditata, bisa kemudian kalau secara vertikultur ini juga pot-potnya itu bisa dipindah-pindah Mbak. Nah, bisa dipindah-pindah ke ini. Sudah tuh hamanya juga tidak banyak, tidak ada, diibaratkan gulmanya juga tidak ada. Kalau di tanah kan banyak rumput, harus disiangin. Nah, kalau di pot-pot kan bisa lebih ini. Ada sisa-sisa daun bawang daun itu Mbak. Bisa kita potong ujungnya, misalnya kita beli dari pasar, dari biji. Tinggal kita tanam aja, nanti tumbuh lagi dianya Mbak. Daun sop itu bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, sedangkan kelemahannya itu kalau vertikultur itu tanaman karena bisa dipindah-pindah, yaitu tadi Rentan bisa ya, patah. Kalau betul. dipindah-pindah itu aja kelemahannya itu Mbak. Tapi kan kalau tinggal tergantung bagaimana cara membawanya saja kan. Berarti untuk hambatan mungkin bisa diminimalisir ya Bu ya. Itu sudah diaplikasikan kemana saja Bu? Mungkin ada dinas lain yang sudah mereplikanya seperti itu? Kalau itu di badan sekarang nih sudah banyak Mbak. Kita kan ada percontohan juga kayak di Geria Agung itu juga ada ya Mbak ya. Betul. Itu dia pakai hidroponik. Kalau pakai hidroponik kan bahan cairannya kan agak mahal. Kita kan harapkan kita bisa aplikasikan ke desa-desa ya Mbak ya. Nah, kalau masyarakat desa kan kayaknya tidak, kalau menggunakan vertikultur ini kan bisa memanfaatkan lahan yang ada, tidak hanya pakai rak besi yang mahal harganya, kan bisa dari bambu, dari kayu, dipindah rak ke atas. Masyarakat ya. Apabila dia punya lahan tanah ya bisa ditanamin di lahan, itu di tanah. Sudah itu bisa miara ikan, ternak kalau lahannya luas itu. Tujuannya itu yaitu pemenuhan gizi masyarakat sama penganeka-ragaman pangan. Bisa langsung mendapatkan hasil buminya dari rumah sendiri ya. Iya, minimal untuk kebutuhan sehari-hari. Betul sekali Bu. Luar biasa Bu ya. Untuk masyarakat perkotaan juga kan bisa diaplikasikan kan Mbak. Itu dengan lahan yang kecil kan dia bisa pakai, kalau yang punya uang ya bisa secara hidroponik karena tidak kotor kan, dia tidak pakai media, cuma pakai cairan. Untuk nutrien unsur haranya. Betul banget. Baik Ibu, ini di inovasi ini siapa saja yang terlibat? Yang terlibat ya dari pimpinan ini ya Mbak, dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dari kepala dinasnya, kepala bidangnya, dari kitanya, dari dinas kabupaten turut terlibat di sini, dan staf-staf yang ada di dinas pertanian. Karena kan perlu perawatan, karena kita nggak ada biaya perawatan, jadi ya kita bergilir bergantian untuk menyiram, memupuk. Betul sekali ya. Tapi itu juga udah diaplikasikan ke masyarakat sudah, Jadi sudah banyak dalam bentuk kayak apa itu, kalau Mbak. ke masyarakat? Apa bantuan? Kalau ini enggak, itu kalau kita kan tidak ada ininya Mbak ya, kalau kita melalui pembinaan saja kalau ke lapangan, ke desa-desa kita sosialisasi untuk memanfaatkan lahan pekarangan. Jadi mengajak masyarakat untuk memanfaatkan lahan pekarangannya Bu. Untuk mendapatkan hasil tambahan, misalnya dia sambil nunggu padi dia bisa bertanam sayur. Selingan jadinya Bu ya. Kalau biasanya serasi tadi kan di lahan luas ya Mbak, kalau yang di opal ini bisa kita tanam di pekarangan. Luar biasa Bu inovasinya. Baik Ibu, rencana pengembangan ke depannya
Seperti apa? Rencana ke depannya yaitu sekarang ini juga kan Pak Gubernur sedang galak-galaknya menggerakkan program Sumsel Mandiri Pangan. Iya, betul. Nah, jadi kita harapkan ya seluruh masyarakat bisa mengaplikasikan kegiatan OPAL ini Iya. untuk tanam sayur-sayuran, tanaman obat di lahan pekarangan untuk Betul. memanfaatkan. Kalau semua masyarakat sudah memanfaatkan lahan pekarangannya kan insya Allah Iya, kita menjadi iya, bebas pangan ya Bu ya. iya, minimal nggak kurang gizi, Iya, betul. bisa mendapatkan meningkatkan taraf hidup. Iya. Apabila lahannya luas ya bisa dijual Mbak, bisa mendapatkan hasil keuntungan, betul bisa sekali. ditabung misalnya. Kalau yang pas-pasan masih ini bisa minimal untuk konsumsi, Untuk konsumsi mengurangi sendiri pendapatan untuk pengeluaran untuk belanja hari-hari. Iya, itu cukup lumayan loh Bu Iya, untuk pengeluaran iya, sehari-hari kan. iya. Kayak tanam cabai kan itu bisa setiap hari kalau dia sudah panen kan Pak, bisa dipetikin. Kalau mau buat sambal nggak usah lagi nak beli ke pasar. Iya, Kalau tinggal harga metik cabai aja di mahal tinggal pekarangan. metik. Ya. Kalau dia produksinya itu ya bisa sampai 1 on kan satu hari ya Mbak. 1 pohon kan 1 kilo. Iya. Apalagi kalau ikan banyak 1 on, kalau kita nyambut cuma berapa biji kan cukup berhari-hari itu. Iya, betul Jadi nggak usah sekali. beli cabai lagi Mbak. Iya. Kayak daun sop, daun itu bawang daun, itu dari sisa-sisa masakan masih ada akarnya bisa ditanam kembali itu. Iya. Bisa dimanfaatkan lagi hasilnya. Dari air cucian beras bisa disiramkan ke Tanaman itu. tanaman. Iya, Dia karena miara menjadi nutrisi ikan, juga, ikannya Bu, ya. air ikan bisa disiramkan Iya. ke tanamannya juga. Iya, luar biasa sekali Iya, Bu inovasinya. Baik Ibu, satu pertanyaan terakhir, apa sih harapan Ibu terhadap inovasi ini? Harapan ini harapan kita Mbak ya di Dinas Pertanian khususnya itu Mbak ya, agar masyarakat tuh bisa mereplikasi. Iya. Karena kan tidak terlalu Sulit ya? tidak terlalu sulit kalau kita mau ya Iya, Pak, kita bisa. Ada bahan di sekitar kita, misalnya kayu, bambu yang untuk di pedesaan bisa kita bikin rak-rak, Iya, bisa kita tanam. dimanfaatkan seperti Yang itu. nggak ada itu kita tanam buat galengan-galengan kecil, Iya, bisa betul. di kaleng-kaleng, bisa di kantong plastik bekas sisa-sisa belanja, Iya, bisa kita kasih pemanfaatan, media yang dari daur limbah ulang lah ya. itu Iya. ya, dari tanah yang bakaran sampah atau sampah itu bisa dijadikan campuran untuk organiknya, pupuknya. Iya, betul sekali Ibu. Sebenarnya. Iya, baik Ibu, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada sahabat inovasi di rumah, ucapan terima kasih mungkin. Ya, ini untuk yang terakhir kali ini kita ucapkan juga terima kasih kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal mendukung kegiatan OPAL ini Mbak. Tanpa bantuan dari pusat dan pemerintah daerah ini kita tidak akan berjalan lancar ya Mbak ya. Dan juga masyarakatnya mau mereplikasikan kegiatan memanfaatkan pekarangan halaman rumah. Luar biasa sekali Bu Asmaniar, inovasi OPAL ini Bu ya. Baik, terima kasih banyak Ibu atas kehadirannya di podcast kami di One Day One Innovation. Tetap terus menginspirasi Bu ya dengan inovasi-inovasi selanjutnya. Kami tunggu Bu ya. Baik, pemirsa, Obor Pangan Lestari OPAL merupakan program yang dicanangkan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka percepatan penganekaragaman konsumsi pangan. Dilaksanakan mulai dari pemanfaatan lahan di sekitar area perkantoran Dinas Provinsi, Kabupaten atau Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan atau pangan. Dengan membudidayakan berbagai jenis tanaman pangan, hortikultura dan tanaman obat, keluarga sebagai sumber karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. OPAL ini sebagai sarana percontohan bagi masyarakat dalam pemanfaatan lahan pekarangan. Keterbatasan lahan itu bisa disikapi dengan inovasi untuk mengembangkan pertanian perkotaan. Baik sahabat inovasi, untuk informasi lebih lanjut dapat memberikan komentar pada podcast kami di One Day One Innovation dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Kita memiliki jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Demikian sahabat inovasi, salam inovasi.